Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Fauzi, NPM 41182191118029. Saya akan sedikit menjelaskan isi dari buku Sosiologi Olahraga yang dikarang oleh Dr. Dindin Abidin, MSc, dosen saya yang di Unisma. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 9. Di sini saya ambil dengan judul olahraga dan kelompok. Ya, olahraga dan kelompok itu terbagi ada 3. Yang pertama pengertian organisasi, yang kedua pengertian kelompok, dan yang terakhir pengertian kelompok olahraga. Ya, saya jelaskan satu persatu. Olahraga dan kelompok sudah banyak diperkenalkan dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya. Nah, di sini menurut buku dari Pak Didin, di dalam buku Penggemar Manajemen yang ditulis oleh Sri Wilujeng 2007.224, organisasi adalah alat atau wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan yang dapat diambil dari pengertian di atas adalah bahwa orang yang mendirikan organisasi karena adanya beberapa tujuan. Tujuan-tujuan itu hanya dapat dicapai menjadi tindakan yang harus dilakukan dengan persetujuan bersama, atau dengan kata lain bahwa manusia memenuhi kebutuhannya, namun tak dapat dipenuhi hanya oleh dimana maka timbullah organisasi. Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Pertama, Stunner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang kedua, dari James Demuni menemukan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Chester E. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang keempat, Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Nah, itu dari pengertian organisasi. Yang berikut pengertian dari kelompok ya. Pengertian dari kelompok seperti yang telah dijelaskan di atas, organisasi adalah wadah bagi suatu kelompok. Maka di dalam pembahasan ini kita akan berfokus pada apa yang dimaksud dengan kelompok. Di dalam organisasi dikenal 2 macam kelompok, yakni organisasi formal dan non formal. Nah, organisasi formal merupakan organisasi yang mempunyai sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Ya, di situ hubungan yang dipekerjakan dapat dilakukan oleh kelompok sebagai anggota organisasi. Sedangkan organisasi informal dimaksudkan sebagai suatu hubungan pribadi yang khas didasarkan atas dasar adanya kesamaan-kesamaan yang ada. Sebut saja kesamaan hobi, pemikiran yang sama, atau kebersamaan tentang cara pekerjaan. Yang berikut pengertian kelompok olahraga ya. Pengertian kelompok olahraga sesuai dengan pengertian tentang kelompok, yaitu kumpulan orang yang memiliki kekhasan yang sama, tujuan dan ikatan bersama. Maka penelitian yang dilakukan oleh Rohrer dan Sherif yang
terkutip di dalam buku Sudibyo tahun 1989 halaman 56 menulis bahwa individu yang mengadakan reaksi yang berbeda dalam situasi sebagai anggota kelompok dengan situasinya sendiri sebagai individu. Lebih lanjut bahwa pendapat, persepsi, dan motif-motifnya dalam situasi kelompok tidak hanya ditemukan oleh ciri-ciri individu yang dibawa dalam situasi tersebut, tetapi juga tergantung pada keadaan struktur kelompok dan situasi kelompok di mana individu tersebut bergabung. Penjelasan tersebut berlaku untuk kelompok ataupun organisasi dalam bidang olahraga. Olahraga sangat berpengaruhi pembentukan kelompok dalam masyarakat karena olahraga mampu menarik bidang-bidang lain berkaitan langsung maupun tak langsung ikut berperan serta dalam peningkatan minat olahraga pada masyarakat luas dalam satu negara. Ya. Kemudian organisasi selanjutnya adalah organisasi teknikal, merupakan organisasi yang struktural lebih jelas. Hubungan yang dijalani tiap anggota organisasi tidak terlalu lekat seperti organisasi tingkat primer, namun mereka saling tahu dan saling mengenal mengenai tugas dan wewenang tiap anggota lebih jelas dan mengikat, memiliki kepemimpinan administrasi, serta memiliki kegiatan yang lebih jelas dan terorganisir. Contoh yang paling banyak terlihat di lingkungan lembaga pendidikan tinggi adalah tim olahraga di dalam kampus ataupun peserta kompetisi olahraga dalam satu daerah. Mungkin itu saja yang saya sedikit jelaskan di dalam buku tentang sosiologi olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.